sebagai yang sudah mengenyam sebagai guru penggerak, ya tampilannya harus beda ya dengan bapak ibu yang lain gitu ya. Pertama masalah keteladanan, bagaimana cara mengajar di kelas, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di kelas, dan kemungkinan besar yang melanjutkan studi itu arahnya sebagainya itu sudah pasti harus lebih tahu ya, daripada bapak ibu yang lain. Mungkin itu saja bapak dan ibu ya. Tentunya masih ditunggu tanda tangan tentang rincian ya. Agama Islam alamat Jalan Guru Besar RT 2 RW 1 Rangtepan Jaya Pancoran Depok. Saya sudah pernah ke rumah itu, rumah Pak Putra. Dekat katanya dari Jalan Besar, jauh. Coba. Pengalaman 2013 sampai 2014 Menteri Usaha Mahasiswa BEM Stay Safety. Wow, mantan menteri. Yang kedua 2014 sampai 2018 Ketua Pusat Informasi Konseling Kota Depok. 2019 sampai sekarang Direktur Dinas Sosial dan Kemasyarakatan AIC. Ini sekjennya loh. Ini sekjennya. Pendidikan sekolah menengah atas SMA Negeri 5 Depok. 2018 sampai 2011. Sarjana Ekonomi Islam STI SEBI 2011 sampai 2016. Pengalaman mengajarnya belum dibacakan? Dosa. Baik, kepada Bapak Endang Negara Putra dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bersilaturahmi di siang hari ini dalam acara Destinasi Bergerak dan Pembelajaran Berdiferensiasi Negeri 3 Depok. Jadi hari ini saya berkolaborasi dengan partner saya yang sangat luar biasa ini, Pak Arif. Jadi kita pengen bikin kegiatan seru-seruan sebenarnya. Harapannya apa yang kami dapatkan bisa diimplementasikan, bukan hanya sekedar pemahaman secara individu atau bukan cuma sendiri, tapi harapannya ini bisa berdampak terutama ke lingkungan yang bisa kita maksimalkan. Dan dalam hal ini pertama dari jurusan dikasih amanah sebagai kepala program, harapannya kita coba berbenah untuk program jurusan kita. Dan alhamdulillah ada tamu kita, ada Pak Harto. Terima kasih banyak Pak De telah hadir di acara ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Jadi hari ini juga ada pembahasan tentang ilmu matematika dari Bapak Arif gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar di sini, tapi nanti ada juga pemaparan dari Bapak Arif. Terus saya juga terima kasih banyak atas kehadiran tamu dari jurusan AKL gitu ya. Alhamdulillah Besti bisa hadir gitu ya. Ini walaupun bukan perbankan syariah, tapi beliau bisa hadir gitu ya, menyempatkan untuk kita sharing-sharing bersama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali kelas, Pak Arif, Bu Nani. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Jadi hari ini juga ada pembahasan tentang ilmu matematika dari Bapak Arif gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar di sini, tapi nanti ada juga pemaparan dari Bapak Arif. Terus saya juga terima kasih banyak atas kehadiran tamu dari jurusan AKL gitu ya. Alhamdulillah Besti bisa hadir gitu ya. Ini walaupun bukan perbankan syariah, tapi beliau bisa hadir gitu ya, menyempatkan untuk kita sharing-sharing bersama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali kelas, Pak Arif, Bu Nani, Bu Safitri, Bu Hana, dan juga ada guru produktif yang luar biasa, dan Bu Rizka. Semoga walaupun kita jumlahnya sedikit, bukan berarti kita tidak bisa berperubahan besar jurusan kita. Jadi saya pikir melakukan sebuah perubahan tidak harus besar. Yang penting kita mulai. Kita mulai dari yang kecil, semoga bisa berdampak menjadi dampak yang lebih besar. Sudah ya, hari ini kita akan mencoba bahas tentang kolaborasi dan penyamaan persepsi. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya berharap di sini kita punya frame yang sama, kita punya persepsi yang sama tentang jurusan kita. Harapan yang pertama. Jadi kita akan coba membuat visi misi, nilai kebajikan di jurusan, yang terakhir adalah penanganan siswa. Karena ini kita juga punya hal yang harus kita sepakati. Bagaimana sih penanganan siswa? Ada Bapak Ibu alaskan ya. Dimana kalau misalkan siswa ada melanggar ini, melanggar itu, dan segala macam, bagaimana penanganannya, bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai positif di jurusan kita.
Kalau di perusahaan ada moto perusahaan gitu ya, kita berharap juga ada moto di jurusan apa yang harus dilakukan. Terus juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menemukan persepsi tentang dunia pendidikan. Saya di sini hanya sharing dari yang saya dapatkan kemarin ya. Harapannya semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Nah, dalam program bergerak dasar awalnya adalah kita disampaikan tentang pengajaran, perbedaan antara pengajar dan pendidik. Terkadang kita sebagai guru mungkin hanya fokus ke pengajarannya saja ya. Yang penting siswa bisa mencapai KKM. Bagaimana siswa bisa paham materinya, bagaimana siswa bisa menguasai dan sebenarnya bagus gitu ya. Tapi ternyata ada satu hal yang paling penting untuk terjadi Dewantara adalah proses pendidikan, di mana kita bisa menuntun segala kodrat seorang anak, bagaimana kita bisa membantu seorang anak untuk menjadi lebih baik lagi dan mereka bisa menjadi manusia seutuhnya yang bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Dan inilah sebenarnya yang kita coba tekankan terkait pendidikan. Disinilah saya berharap kita di jurusan perbankan syariah yang kita kedepankan adalah proses mendidiknya. Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan anak, bagaimana kita juga bisa menolong mereka untuk menggapai impian mereka. Karena memang di awal saya ketemu dengan orang tua ketika PPDB, mereka menitipkan anak kita. Sedikit ya anak saya di sini. Semoga di sini bisa pengetahuan, tapi secara skillnya atau soft skillnya dari mantik ini bisa kita tanamkan juga ke anak-anak kita. Selanjutnya ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan menghamba pada siswa. Ini mungkin kita kesannya aneh, saya juga pertama kali ketika mendapatkan ini menghamba pada siswa maksudnya apa gitu ya. Jadi ada sebuah kejadian ini ketika beliau ada di Belanda. Ketika itu beliau lagi sibuk kerja, anaknya nangis, akhirnya beliau buka bajunya dan ditaruh di depan rumah gitu. Ternyata anaknya kedinginan, menggigil sampai akhirnya hampir meninggal. Di situ beliau berpikir bahwasanya yang harus kita kedepankan adalah anak, bukan hal yang lain. Jadi bagaimana kita bisa mendahulukan anak daripada segalanya, termasuk dalam proses pendidikan. Bagaimana kita mendahulukan siswa dibandingkan kepentingan yang lain, bukan seberapa besar gaji yang kita terima, tapi seberapa manfaatnya untuk siswa kita. Jadi kita berfokus pada siswa. Yang pertama, menghadap pada siswa. Yang kedua adalah penanaman budi pekerti. Ini juga salah satu hal yang paling penting, di mana saya berharap kita semua bisa menanamkan budi pekerti pada siswa. Bukan cuma mereka bisa pelajaran kita, baik produktif ataupun apapun, tapi bagaimana caranya kita bisa menanamkan budi pekerti. Bagaimana mereka bisa mencipta rasa dan bahagianya, sehingga mereka bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka mau peduli dan berbuat untuk lingkungan sekitarnya, bukan hanya diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Nah, selanjutnya juga terkait trilogi pendidikan, di mana kita tadi, makanya kenapa saya mengundang guru BK dan Bapak Ibu semuanya, kita coba ada keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kalau saya beberapa melihat kemarin ada sekolah di Bogor gitu ya, di sana nggak ada wali kelas Bapak Ibu. Saya kaget kok bisa sekolah nggak ada wali kelas. Ternyata adanya ketua rayon. Misal saya tinggalnya di Depok 2. Nah, orang mahasiswa di sekeliling saya itu jadi tanggung jawab saya sebagai orang Depok 2. Yang rumahnya dekat, orang tua juga kenal saya. Jadi di situ satu guru itu menangani sekitar 70 siswa. Jadi mereka langsung tahu, oh karakternya memang begini, orang bapaknya begini, misalnya ibunya begini. Ada program sekolah, mereka bisa langsung sampaikan ke orang tuanya karena domisili basisnya. Sehingga mereka pun menangani siswa dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12. Mereka tahu perkembangannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Oh, kelas 10 pernah begini, kelas 11 begini, kelas 12 ternyata adanya peningkatan. Sehingga di sana nggak ada lagi wali kelas tapi ketua rayon. Nah, hal ini coba kita coba di sini. Kalaupun itu kan sulit gitu ya, karena di swasta dan kita agak susah implementasikan di sini. Saya berharap Bapak Ibu bisa lebih aktif untuk berkomunikasi dengan wali kelas dan wali muridnya. Kalau kemarin Ibu Safitri ketika COVID, Bu Safitri ada malas, udah saya ngomongin ke semua kelas, tolong disapa satu persatu siswanya. Tolong video call gitu kan ya, tanyain gimana kabarnya, gimana kabar keluarganya, ada yang kena COVID atau enggak. Karena waktu COVID kemarin itu menjadi momok atau aib kali ya, ketika iya khawatirnya tiba-tiba ada yang dirawat nggak bilang gitu kan ya, kita jangan COVID gitu. Nah itu pentingnya, makanya alhamdulillah
Udah nggak ada, karena nggak ada komunikasi. Alhamdulillah Bu Safitri menangani hal itu gitu ya. Beliau telepon satu-satu gitu ya, karena yang akhirnya udah kita coba kasih dari beberapa kelas juga melakukan hal itu. Dan itu yang kita coba tekankan, tolong komunikasi kepada wali, murid tolong memperkuat. Terus selanjutnya adalah ke masyarakat. Jadi harapannya kita juga menekankan murid bahwasannya mereka bukan hanya seorang pelajar, tapi seorang anggota masyarakat di lingkungannya. Sehingga bagaimana kita bisa menghubungkan antara kita, lingkungan sekitarnya, dan orang tua. Dan selanjutnya adalah bisa melakukan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena pasti berbeda antara zaman kita dengan zaman siswa saat ini gitu ya. Kalau saya mungkin masih 93 ya, nggak terlalu jauh gitu ya. Mungkin kalau kayak Pak D gitu kan ya, Bu Zuan, Bu Nani yang udah alhamdulillah luar biasa, Bu Yudri juga kan ya, sudah senior. Mungkin di sini ada perbedaan antara pada kita zaman waktu lagi siswa, kita jadi SMA gitu ya, sama saat ini. Jadi harapannya kita bisa menyesuaikan, termasuk dalam pembelajaran. Harapannya kita juga bisa mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman siswa saat ini. Itu yang disampaikan oleh Ajar Dewantara. Iya, perbedaannya ya. Iya, itulah kenapa saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya berpikir kalau memang ini jauh, tapi ketika kita hanya diam, menurut saya percuma. Makanya kita harus bergerak. Mulai dari mana? Mulai dari jurusan. Yang penting kita bangun kebersamaan semuanya. Gak ada hal yang nggak mungkin menurut saya ketika memang kita punya hal yang bisa kita lakukan. Contohnya bisnis center. Ya. Awalnya mungkin nggak mungkin karena kenapa? Nggak dikasih uang gitu ya. Kita untuk membuat itu. Tapi ternyata alhamdulillah ada yang nyumbang ini bukan dari sekolah, untuk ngechat, untuk abrol dan segala macam bisa kita lakukan. Yang penting kita kebersamaan kita. Dan alhamdulillah juga kemarin ada masukan-masukan kayak kita buat sertifikat, misalkan ada anak yang berprestasi, ada penghargaan dan segala macamnya. Nah Bapak Ibu, ini di sedikit ada rangkuman tentang interpretasi filosofi Ki Hajar Dewantara.
memberi contoh di tengah membangun semangat dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid dan mahasiswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semua yang Ki Hajar pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat kesemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasi, atau dengan bahasa Ki Hajar adalah tempat kesemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya memelihara kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zaman. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi, gitu ya. Tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada suhu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, suhunya ini atau di mana semua planet itu bersuhu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan. Dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya penelitian adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siang sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputar. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk jadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah
dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan IHK Dewata. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi dua. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas Jekon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, suku yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sukunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada suku yang berbeda sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi tumbuh karena dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung, tidak akan pernah jadi seperti itu. Dan jangan pula melihara jagung dengan ilmu melihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan yang timpang, maka kita akan
kepada kebijakan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Piaget adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi pendidikannya semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan pendidikan itu harus berorientasi penuh kepada, dengan bahasa Piaget salah satu azas dari hak siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa, bahwa sekiranya seorang yang sangat ditokohkan melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Ya, itu Bapak Ibu dari materi yang sudah saya sangat dapatkan. Memang menurut saya di program ini, di program guru penggerak sangat luar biasa. Saya banyak mendapatkan hal yang menurut saya, wow, ternyata banyak hal ini salah satunya. Dan disitulah saya berpikir harapannya semoga kita semua punya satu frekuensi yang sama dalam membangun sebuah pendidikan, terutama di jurusan kita. Karena kita misalkan bergabung dengan yang lain kan ada kekhawatiran berbeda persepsi, tapi nanti harapannya ini kita bisa bawa ke ranah sekolah sehingga perubahan itu bisa kita wujudkan bersama. Kita mulai dari yang kecil lalu menjadi yang ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan coba membuat sebuah visi jurusan atau motto jurusan. Kita berharap adanya nilai-nilai kebajikan apa yang kita utamakan di jurusan kita. Tapi sebelumnya kita berharap ada sebuah impian. Kita sebagai guru pasti punya impian tentang bagaimana sih siswa impian kita. Apa dari yang siswa yang bagaimana yang kita mau. Mungkin yang kita selalu dihadapkan sekarang yang pada bolos gitu ya. Mungkin ada juga yang kalau lagi ngajar nggak dengerin dan segala macamnya. Tapi memang kita butuh sebuah gambaran tentang bagaimana impian siswa impian kita seperti apa, mau seperti apa karakter dan segala macamnya. Dan menurut saya bukan hal yang tidak mungkin bisa kita mulai dari sekarang. Yang penting adalah kolaborasi, kebersamaan. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, menurut saya agak sulit. Tapi ketika kita bersama, insya Allah akan bisa. Apalagi berjenjang dari kelas 10, 11, dan 12 kita bisa berkolaborasi bersama. Selanjutnya tadi seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, Ingasa Suntolodo, Imamyo Mungkarso, dan Imamyo Mungkarso, Kurian Dayani. Alhamdulillah Bapak Ibu semangat ya. Nah disinilah kita berharap saling mendukung ini ya. Jadi bukan cuma kita dengan siswa, tapi dengan sesama kita pun juga harus mendukung, di mana kita bisa menjadi suatu teladan gitu. Kalau kita lihat Pak D kan luar biasa ya, dengan kebiasaan-kebiasaan baiknya yang sangat luar biasa, kita bisa menjadi contoh. Harapannya kita juga bisa menjadi contoh buat rekan-rekan dan siswa kita. Terus juga kita bisa memberikan motivasi juga kepada siswa kita sehingga dan teman-teman terutama. Jadi kita jangan berpikir bahwasannya yang butuh motivasi hanya siswa, tapi kita juga butuh motivasi dari teman kita juga. Sehingga saya berharap kita bisa saling dukung, bukan saling tikung gitu ya. Jadi kita bisa berharap kita bisa saling membangun satu sama lain, bisa membantu mengoreksi, bisa membantu berikan masukan sehingga kita menuju kesempurnaan tadi. Kita membutuhkan teman untuk saling mengingatkan. Dan memang guru merupakan peran yang sangat luar biasa, di mana banyak impian yang dititipkan kepada guru. Termasuk kita juga berharap ada lingkungan positif di sekolah kita. Kenapa butuh lingkungan positif? Karena dengan lingkungan positif lah kita bisa berkreasi, kita bisa berekspresi, kita bisa membuat hal yang lebih positif. Dan lingkungan positif itu tidak terjadi begitu aja Bapak Ibu, tapi perlu kita bangun. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya kita membangun lingkungan positif mulai dari sekarang. Nanti nggak cuma sekedar mimpi, tapi ini bisa kita lakukan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan suatu saat kita tidak butuh peraturan karena sudah tidak ada siswa yang melanggar. Jadi harapannya tidak ada aturan dan tidak ada siswa yang peraturannya gitu. Maksudnya apa?
siswa bisa melakukan segala sesuatunya tanpa ditakuti oleh peraturan yang ada. Mereka punya kesadaran diri untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan sekolahnya. Dan itu harapan kita bersama, bahwasanya siswa adanya kesadaran dari siswa, guru, dan yang lainnya. Karena kita juga jangan berpikir lingkungan sekolah cuma siswa aja gitu Bapak Ibu. Tapi guru juga harus memberikan suri teladan, dan kita juga bisa merefleksikan diri kita tentang seberapa hal yang sudah kita lakukan gitu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, atau mungkin kesalahan siswa saat ini adalah kesalahan kita. Jadi harapannya kita bisa merefleksi diri, kita bisa saling bangun satu sama lainnya, sehingga bisa terciptanya lingkungan yang positif. Memang agak berat, tapi menurut saya insya Allah kita bisa. Sekali lagi kuncinya adalah kolaborasi. Saya berharap kita dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Di akhir ini nanti saya akan coba memaparkan apa aja yang menjadi program kerja saya di Perbankan Syariah ini, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengetahui apa aja yang menjadi program, dan kita diskusikan kira-kira apa yang menjadi masukan dan kekurangannya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tentang teori kontrol. Kalau teori kontrol di sini, ketika kita memegang sesuatu yang sangat berharga, ini sangat berharga buat hidup kita, terus ada rekan lain meraih kita buka genggaman akhirat. Suatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, apakah teman kita bisa buka genggaman kita? Dengan jujur ini tidak akan bisa. Tetap kontrol dari diri kita, tetap kontrol diri kita, dan itulah yang mengatakan bahwasanya mau sebesar apapun dan tekanan dari luar, tetap yang menjadi pengambil keputusan dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William mengatakan ada sebuah ilusi ketika guru bilang guru itu mengontrol murid. Kenapa? Mungkin bukan yang murid yang dikontrol guru, tapi karena murid ya udahlah sekarang aja, ketika di luar akan kembali ke bentuk aslinya. Sehingga itu adalah sebuah ilusi bahwasanya guru bisa mengontrol murid. Yang kedua juga ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang ketika mereka merasa kita bilang udah dia udah nggak salah nih, ini mungkin bisa membuat karakternya, belum tentu. Siapa tahu dengan ketersinggungan dia menjadi malas dengan kita dan berbuat suka hati di luar sana. Terus ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita mungkin karena kita udah dewasa dengan pengalaman kita memiliki hak untuk yang bawah harus mengikuti kita. Nah, ini adalah sebuah ilusi. Kenapa? Pada akhirnya dari teori kontrol ini adalah pemegang kekuasaan adalah diri itu sendiri. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyadarkan siswa-siswi kita tentang kesadaran yang menurut kita dan kita diskusikan itu baik buat kita semuanya. Nah, ini yang saya coba buat Bapak Ibu. Kita berharap ada namanya nilai kebajikan jurusan. Nilai kebajikan ini menjadi poin penting di setiap kelas, bahwasanya ini yang harus kita sama-sama jalankan dan kita buat kesadaran kepada siswa bahwasanya poin ini penting. Yang pertama terkait religius. Nah, karena kita jurusan Perbankan Syariah dan memang sebagai manusia kita punya tugas utama adalah beribadah. Kita beribadah dan di sini poin utama religius. Dari religius banyak turunannya Bapak Ibu. Sebenarnya pertama kita berharap anak-anak kita bisa tumbuh kesadaran religiusnya. Makanya di Perbankan Syariah kita ada program One Day One Seat, 1 hari 1 lembar. Itu harus ada konfirmasi setiap malam maksimal jam 9. Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi mereka harus membaca 1 hari 1 lembar dan dikirimkan ke grup. Jadi kita satu grup itu isinya One Day One Seat kita. One Day One Seat gitu. Ya kita 1 hari 1 lembar gitu ya. Satu grup itu cuma 10 siswa. Jadi lebih gampang buat melihat mana yang baca dan yang belum. Dan ketika mereka lagi hack bisa tulis hack gitu ya. Dan ini juga saya sudah berkoordinasi dengan guru agama sehingga Windows ini juga ada korelasinya dengan nilai agama. Dan guru agama juga bisa membantu menguatkan hal ini. Dan alhamdulillah di One Day One Seat ini banyak kepedulian dari guru-guru Perbankan Syariah. Ada Bu Safitri, ada Bu Yudri, ada Pak Arif, dan semuanya rekan-rekan yang sudah bantu. Di Pak Arif setiap hari Rabu itu ada pengajian di musola. Jadi 2 siswa yang memang mereka merasa belum maksimal secara bacaan dikumpulkan di sana untuk membaca Quran. Di Bu Yudri juga begitu ya, setiap hari Bu Yudri. Setiap hari
Jumat siang gitu ya. Jadi Jumat siang juga ada tilawah Qurannya begitu ya. Alhamdulillah juga bersama kita juga siap untuk membantu. Jadi saya ada harapannya dari kita, dari setiap wali kelas, harapannya juga bisa ada sumbangsinya di sini. Religius juga bukan cuma sekedar baca Qurannya, tapi tingkah lakunya, sehingga kita sama-sama berharap bahwasanya menekankan kata-kata yang kurang berkenan gitu. Kita kalau di kelas sering dengar kata-kata yang kasar dari siswa kita gitu. Dan ini mungkin kita bisa coba diskusikan, terutama Bapak Ibu wali kelas, kita coba sama-sama diskusikan tentang religius ini, tentang bagaimana mereka bisa mengontrol apa kata-kata yang mereka keluarkan, sehingga mereka punya kesadaran betapa pentingnya berkata baik. Ini penting kita sampaikan, betapa pentingnya mereka berkata baik, bagaimana betapa pentingnya mereka harus berbuat yang baik. Dan ini juga salah satu tantangan kita, karena kita pagi hanya 2 jurusan di sini, harapannya catatan di guru PK bisa berkurang gitu ya. Minimal anak bakat saya nggak ada tuh yang telat gitu ya, banyak banget pakai cipu, tolak dan segala macamnya gitu ya. Nah, kita berharap ini ada penekanan dari Bapak Ibu semuanya, dari kita semuanya, bahwasanya tentang pertama dari jus ini bukan cuma sekedar ngaji sholatnya, tapi bagaimana dia bisa mendalami betapa pentingnya hal itu untuk mereka lakukan. Dari yang paling terkecil adalah cara bicara dan etika, itu yang coba kita tekankan. Yang kedua terkait disiplin. Di sini juga saya berharap Bapak Ibu kita bisa mengingatkan tentang disiplin dari para siswa kita semuanya, tentang apa fungsi dari disiplin dan bentuknya dalam penyadaran, bukan bentuk ancaman. Kita bagaimana, yuk kita sama-sama disiplin dari sekarang. Suatu saat ketika mereka kerja, suatu saat ketika mereka kuliah, mungkin akan berbeda sudut pandangnya dengan kita. Maka kita coba tanamkan dari sini. Yang ketiga adalah kreatif. Bagaimana mereka bisa membuat banyak hal, terutama karena kita di SMK, mereka ada satu hal yang memang harus dimaksimalkan, itu kewirausahaan, di mana mereka bisa buat ciptakan ide kreatif mereka, sehingga saya selalu tekankan ke mereka, tagline adalah cari cuan dari sekarang. Bagaimana mereka bisa mencari uang dari sekarang. Uang bukan hanya ketika mereka lulus, tapi bisa dicari dari sekarang dengan nilai kreativitas mereka semuanya. Sehingga kreativitas juga di sini juga bukan cuma sekedar cari uang aja, tapi peningkatan skill mereka mau bertanya, mereka mau berbuat hal yang berbeda daripada yang lainnya, nggak melulu sama dan mereka mengikuti saja, tapi ada apa ya, bisa dibilang critical thinking yang luar biasa gitu ya, sehingga mereka bisa menciptakan sesuatu yang kreatif. Dan yang terakhir adalah 5S, penekanan 5S, di mana siswa itu coba senyum, salam, sapa, dan santun, bukan hanya pada guru kelasnya, bukan hanya pada guru produktifnya, tapi pada seluruh orang yang ada di sekelilingnya, baik itu guru ataupun bukan guru, baik itu guru ataupun misalnya kayak karyawan dan lain-lainnya, sehingga kita bisa menekankan ini kepada siswa-siswi kita semuanya tentang pentingnya 5S. Dan di sini saya memajukan ini nilai kebajikan jurusan kita. Karena nilai kebajikan juga harus disetujui nih dari minimal dari guru-gurunya, nanti coba kita turunkan juga kepada para siswa. Nah, dari di sini Bapak Ibu ada masukan nggak kira-kira nilai kebajikannya ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dihilangkan? Ada masukan Bapak Ibu? Gimana Bu Safitri? Setuju? Karena hari ini nanti setelah ini akan tertempel di kelas-kelas nilai kebajikan ini. Karena yang paling penting itu bisa dilihat. Terkadang kita punya poin-poin penting yang tidak melihat sehingga hilanglah seperti itu. Ini akan kita tempel di setiap sudut kelas gitu ya, tentang nilai kebajikan ini. Dan ini akan berpengaruh ketika nanti ada siswa yang sekiranya mereka melanggar peraturan gitu, karena mereka sudah tahu tentang nilai-nilai ini yang coba kita tekankan. Ada masukan dari Bapak Abdi dan lain-lainnya? Apa ini aja yang bisa apa ini aja atau ada masukannya? Sehingga kita berharap dari nilai kebajikan inilah yang bisa membuat lingkungan positif dari sekolah kita. Jadi kita mulai dari jurusan kita mulai dari sini untuk sekolah kita yang lebih baik. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, nanti kita coba tempel. Dan saya berharap kita sebagai agen perubahan di setiap kelas, dari setiap kelas yang Bapak Ibu masukkan, yang dari Bapak Ibu ajar, yang dari Bapak Ibu pimpin, harapannya bisa tolong disampaikan dari poin-poin dari kebajikan jurusan ini. Dan dalam pengajarannya, Bapak Ibu sekali kita coba tekankan nilai pendidikannya, sehingga kita bisa menuju ke sekolah yang lingkungan yang positif. Silakan Bapak. Iya nggak Bapak Ibu? Nah selanjutnya
Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut dia dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku siswa. Yang pertama untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan disinilah kita berharap bahwasanya tumbuh motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Kita bisa menumbuhkan motivasi kepada para siswa kita bahwasanya pentingnya mereka membangun mimpi mereka. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru BK ketika saya tanya kepada mereka, gimana kalian punya mimpi atau enggak. Jadi saya sering masuk ke kelas-kelas menanyakan tentang impian mereka, dan memang banyak siswa juga yang nggak punya mimpi. Ini yang jadi menurut saya kenapa mereka tidak punya mimpi. Sedangkan menurut dari pengalaman saya, mimpi itu yang menjadikan diri saya saat ini. Yang menurut saya apapun yang saya hadapi, saya akan hadapi karena saya punya mimpi, dan berharap inilah yang bisa kita coba tanamkan kepada siswa tentang apa mimpi mereka, dan mereka harus memperjuangkan mimpi mereka. Bukan mimpi bukan hanya sekedar angan-angan, tapi bisa mereka gapai. Dan mimpi juga harus bentuknya tertulis. Kalau di rumah saya itu ada tulisan ada spanduk di rumah saya tentang mimpi saya. Saya ada 3 mimpi yang mohon doanya semoga Allah kabulkan. Yang pertama, saya berharap punya lembaga keuangan syariah. Makanya kenapa saya punya mini banking sekolah, bank mini sekolah syariah, bank mini BMS sekarang, karena saya berharap saya punya lembaga keuangan syariah dari sekarang. Gagal, iya, saya pernah menunggu. Ini perjalanan ketiga BMS-nya. Pertama di swasta itu gagal gitu ya, karena ternyata masih ada celah sistem dan saya harus bertanggung jawab atas apa bentuk kegagalannya. Yang kedua, pernah kita coba juga semi manual gitu, jadi ada komputernya, data hilang dan segala macamnya, kita harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kenapa saya terus mencoba, karena saya punya mimpi itu. Yang pertama, punya lembaga keuangan syariah. Yang kedua, saya juga punya mimpi, punya inkubator bisnis, punya beberapa usaha yang alhamdulillah hingga sampai sekarang juga usaha itu bisa terus saya jalankan. Saya pernah jualan Bapak Ibu, jualan stick di depan WIN gitu, itu rugi 40 juta Bapak Ibu gitu ya. Dan ya saya coba bangkit lagi karena saya punya mimpi, saya punya banyak usaha, dan ini yang bisa saya coba wariskan kepada anak saya bahwasanya pentingnya berwirausaha bukan cuma sekedar bekerja. Di sekolah bukan cari uang, di sekolah dan membiarkan hobi-hobi kita aja jalan hobi, tapi tetap harus ada hal-hal yang kita lakukan di luar. Yang ketiga, saya punya impian buat sekolah Bapak Ibu. Mengenai saya berharap saya punya sekolah di mana kita bisa berekspresi, kita bisa melakukan banyak hal. Kalau mungkin di sekolah ini mungkin masih banyak batasan-batasan yang memang kita tidak bisa membuat, tapi kita bisa untuk membuat hal itu. Makanya kita mulai dari sekarang, kita mulai kebiasaan-kebiasaan baik apa yang kita buat, program apa yang kita lakukan mulai dari sekarang. Banyak penawaran ketika saya kuliah, saya pernah tawaran ke Bank Indonesia sama dosen saya bilang, maaf, manggil Ustaz ya, maaf Ustaz, ini sudah ngajar gitu. Walaupun gajinya bisa bilang hampir 10 kali lipat dari gaji saya waktu itu, tapi saya pikir saya mau buat sekolah, saya mau ngajar, saya berharap. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.